ngobrol bagaimana sih sesuai dengan temanya, judulnya ada di bawah yang udah dipin sama teman saya, Mifri Syari. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Aku pakai masker apa enggak? Halo Pak Ganjar, selamat malam. Selamat malam. Kamu dengar nggak? Dengar Dengar Pak, suara aku dengar, nggak? dengar, dengar. Waduh, dengar. Saya dengar Bapak. Bapak dengar saya nggak Pak? Jelas nggak Pak? Oh, dengar. Ini, Alhamdulillah. Pak ini Ganjar mas. pakai masker. Saya juga mau Iya. ambil masker saya, boleh nggak? Oke. Ini lihat nih. Boleh ya. Saya Ini juga nih. nih Pak. Oh. Soalnya pakai masker, jadi saya juga mau pakai masker. Ya, tunggu. Tapi ntar ngobrolnya pakai masker nggak? Gini nggak Pak? Gini Ya. nggak Pak? Ini. Maskernya merah-merah nih Pak. Wes, Ini. apa tuh Pak? Bajunya coba saya baca dulu Pak. Maskeran keren. Wes. Jadi kalau yang sekarang pakai masker pasti keren banget ya. Oke. Yeah. Gitu dong Pak, kelihatan gantengnya Pak. Ya, terus gimana? Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam. Terima kasih loh Pak. Setelah tadi koneksinya macet di tengah jalan Jakarta dan Jawa Tengah, akhirnya kita nyampe juga dengan Pak Ganjar. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, ngobrol di rumah bareng si Indonesia dengan Pak Ganjar sesuai dengan temanya. Kita malam hari ini jurus jitu Jawa Tengah melawan wabah ya Pak ya. Kita tahu dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berat, yaitu penanganan wabah COVID-19. Ngomong-ngomong soal di Jawa Tengah Pak, Pak Ganjar pasti punya banyak tantangan juga. Salah satunya mungkin saya langsung aja. Kemarin tuh kita sempat Pak, kalau saya lihat di Instagram Bapak juga kan kayak menusuk rasa kemanusiaan gitu. Kita melihat ada kejadian penolakan pemakaman jenazah COVID-19 yang ada di Jawa Tengah gitu. Walaupun memang sudah terselesaikan dengan baik gitu. Tapi belakangan nih Pak, ada salah satu netizen yang saya lihat juga Bapak namanya jadi trending topik juga, bahkan katanya yang agak kurang setuju. Bapak balasnya sudah ditelepon katanya. Emang udah ditelepon belum Pak itu netizennya? Belum? Kan nggak kasih nomor telepon. Belum. Oh Dia belum nggak ngasih mau kasih nomor nomor telepon. telepon. Mungkin di sini nanti mau ngasih nomor teleponnya Pak. Tapi gimana Pak? Mungkin tanggapannya ada yang pro, ada yang kontra, karena kan Bapak Jawa Tengah sedang menyiapkan TMP ya Pak, Taman Makam Pahlawan untuk sebagai lokasi pemakaman COVID-19 ya Pak ya? Iya. Enggak, sebenarnya begini, kalau soal setuju nggak setuju buat saya nggak masalah. Soal dibully saya udah sering lah begitu ya. Tapi mari kita lihat ada teksnya, ada konteksnya. Nah konteksnya itu, kenapa saya kemarin menyampaikan itu, karena satu, kita kan mesti kasih penghormatan ya, para dokter, tenaga medis, ya perawat, begitu. Mereka sudah berjibaku, merawat pasien untuk menyelamatkan kita semuanya. Apa sih penghormatannya gitu. Nah begitu ada yang positif meninggal, lah kok ada yang nekat untuk menolak gitu kan. Nah setelah itu kan jadi isu ramai. Terus kemudian kita obrolkan, banyak diskusi, banyak masukan ke saya. Kenapa Pak Ganjar tidak memberikan penghargaan, penghormatan? Oh iya, lalu saya sampaikan kepada mereka, mungkin Taman Makam Pahlawan adalah tempat paling baik. Oh setuju semua Mbak. Perawat setuju, asosiasi perawat, PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mereka menyampaikan, Pak terima kasih. Beberapa dokter, oke. Pak Saiful Sulun malam-malam telepon saya, tentara senior, beliau telepon saya, aduh bagus gitu. Dan saya komunikasi dengan Menko PMK, beberapa menteri, sampai Sesmil kita sampaikan, dan surat segera kita kirimkan untuk apa? Untuk penghormatan. Agar kemudian mereka-mereka pejuang-pejuang yang luar biasa ini, dia gugur. Ini gugur di medan perang, Mbak, melawan COVID. Kalau seperti itu ada yang tidak setuju, saya tidak mengerti. Lalu kemudian karena ini digeser isunya, Anda jangan sediakan itu, berarti Anda menghina kami. Seolah-olah saya membacanya begitu.
Memangnya kamu mau dimatiin terus Oke. diberi TMP? Enggak. Kenapa Anda tidak Iya. sediakan APD? Oh, kalau APD urusannya beda, konteksnya beda. Sekali lagi, konteksnya beda. Maka karena konteksnya beda, kalau APD sudah saya urus sebelumnya, masih kurang memang di seluruh dunia kurang kok. Saya telepon dubes Cina, saya telepon dubes Korea, saya telepon dubes kita di Vietnam untuk saya tanya bagaimana mereka mengelola. Tapi kan saya gubernur saja. Artinya apa? Ya lokalitas yang ada. Sister province saya, Jawa Tengah yang ada di China sana, di Fujian, itu sampai ngirimin masker N95 nggak? Baru datang tadi. Oh ya? Iya, karena dia nggak bisa ngirim. Dia hanya ingin memberikan hubungan baik dengan kami. Karena kami pernah ke Fuzhou, mereka pernah datang ke sini. Kami punya, Pak Gubernur, kami mau kirim, silakan. Nggak bisa dikapalin, pesawat nggak ada. Nunggu, Mbak. Ini delay lama sekali. Alhamdulillah tadi datang. Jadi artinya, sebenarnya ada konteks yang beda. Tapi Mbak, buat saya biasa saja. Dunia medsos memang seperti itu. Tapi memang saya sudah punya gambaran. Kalau kita ngomong di Instagram biasanya asik-asik, menggembirakan. Tapi kalau ngomong di Twitter kenapa sadis ya? Padahal saya oke-oke aja loh. Bahkan saya ingin silaturahmi dengan beliau, Oke-oke aja. dokter. Gitu. Oke, jadi sebenarnya esensinya itu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ya untuk memberikan penghormatan ya, untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang gugur di medan perang gitu. Artinya dalam hal ini mereka tenaga medis, perawat, dokter yang sebagai garda terdepan yang punya risiko tinggi dalam penanganan atau menangani pasien-pasien COVID-19 ya, tapi juga tetap dilindungi secara maksimal kan? Iya, iya, iya. Jadi kalau saya ngomong sama dokter, mereka tidak mau disebut garda terdepan. Pak, Hmm. kami garda Oh terbelakang, ya Pak. Pak, Garda kenapa terakhir. Pak? Loh iya, garda terdepannya itu kita. Mesti pakai masker, kita harus mau physical and social distancing, ya. Kita mesti cuci tangan gitu. Kita tetap stay at home kayak Mbak sekarang kan? Mau. Nah, kalau garda terdepannya itu kita, kalau kita aman, insya Allah mereka juga aman. Rumah sakitnya nggak penuh. Tapi kalau kemudian kita ini nggak aman, kita nggak bisa diatur, kita berkeliaran, kita cuek, kita berhubungan dengan orang, dan tingkat penularannya lebih banyak lagi. Mohon maaf, menjelang bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, orang kemudian membawa isu mudik nggak ya? Gitu. Kalau kita mudik, apalagi berangkat dari Jakarta, Jakarta sudah zona merah, sekarang sudah PSBB, maka sebenarnya ini potensi bisa membawa virus ini ke daerah gitu. Dan itu kelompok-kelompok rentan sangat berbahaya. Nah, konteks inilah yang kemudian garda terdepannya kita. Garda terakhirnya adalah mereka. Karena kalau kita Meningkatkan gagal, kesadaran kita masuk termasuk rumah. meningkatkan. Ya, gimana? Halo? Halo? Iya, meningkatkan iya, meningkatkan kesadarannya termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu, khususnya mungkin masyarakat Jawa Tengah menggunakan masker juga ya Pak, karena saya lihat kabarnya ada salah satu kejadian juga yang miris gitu ya, ada salah satu tenaga medis perawat yang diperlakukan kasar gitu oleh salah seorang pasien gara-gara hanya ditegur menggunakan masker gitu, nggak mau menggunakan masker. Ini juga jadi PR banget ya Pak ya? Oh iya, makanya sebenarnya ini variannya cukup banyak ya. Sehingga pengetahuan literasi kita tentang COVID-19 ini memang harus banyak. Jadi semua harus berperan. Pemerintah tuh nggak cukup. TV penting, ini penting. Yang komentar banyak ya nggak? Ulama ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar semuanya. Dan alhamdulillah Mbak, sekarang makin hari makin banyak mereka yang mau berkontribusi untuk melakukan sosialisasi ini sehingga pemahamannya menjadi sangat komplit begitu. Kalau itu dilakukan, maka ini akan baik, pencegahan kita akan sangat bagus begitu. Kalau tidak disiplin nggak akan bisa. Jar, balik lagi. Ntar, aku Agak buka sampai lagi. ya Pak ya. Oke.
Siap, Pak. Sudah Ya, bergabung? Nah, oke. alhamdulillah. Ya. Makasih ya, Pak. Sebentar, Pak. Lo malah pergi gimana? Enggak, Pak. Saya ada. Oh Ada, Pak. ya, Ada. Pak, balik lagi ya, ya, Pak. Tadi gini, Pak. Kita ya. ngomongin terakhir pertanyaan saya. Kita soal edukasi, sosialisasi. Itu bukan cuma jadi PR Pak Ganjar, Pemprov Jawa Tengah, tapi juga seluruh pemerintah daerah di daerah-daerah lain juga, kepala daerahnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin bagaimana akhirnya bisa bisa bernegosiasi dengan warga, bisa memberikan pemahaman, artinya informasinya ini dapat ke telinga masyarakat dan akhirnya bisa dicerna bahwa jangan ditolak pemakaman, bahwa jenazah tidak menularkan virus gitu. Supaya kejadian kemarin tuh ya udahlah ya, cukup yang kemarin aja itu jadi pelajaran buat kita. Ada banyak cara Mbak sebenarnya. Kita libatin banyak tokoh, kita gunakan banyak media. Saya tanya pada warga melalui netizen itu ternyata, iya saya tanya para netizen itu rata-rata sebagian besar mereka dapat informasi tentang COVID-19 itu dari medsos. Maka kita banjiri medsos. Maka kenapa saya buat konten-konten di YouTube saya, di IG saya, terus disebarin. Itu karena sebenarnya cara mengedukasi kita seperti ada tindakan yang memang mau ditegas. Karena sebenarnya sebelumnya pernah kejadian di Banyumas. Bupatinya bagus, menghandle, nah ini kejadian lagi di Ungaran. Wakil bupatinya sebenarnya sudah coba menengahin ya, tapi karena kemudian masih ngeyel gitu warganya, maka sekarang saya tidak bisa membiarkan dan kepolisian membantu kami sehingga diperiksalah mereka. Dan hari ini proses hukumnya berjalan agar tidak terulang lagi seperti itu. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin juga Pak, ini kita ke masalah PSBB ya Pak ya. Ya. Jakarta sudah PSBB, kemudian Depok, Bogor, Bekasi, kemudian beberapa wilayah di Banten kayak Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang ini juga sudah menyusul PSBB. Jawa Tengah nggak PSBB Pak? Belum, jadi begini, PSBB itu bukan tujuan. Sana PSBB, kita PSBB. Enggak, PSBB itu lebih pada menyiapkan diri, menghitung dengan data yang cermat, ya, agar kita tidak keliru. Umpama begini, kita lihat berapa pertumbuhannya, yang sakit, bagaimana persebarannya. Sekarang ada tim kami yang ahli matematika, statistik menghitung, termasuk ahli epidemiologi. Lalu kalau kemudian itu sudah, maka pemerintah mesti siap-siap nih mensosialisasikan kepada masyarakat, apa sih kalau kita mengambil sikap PSBB ya, masyarakat harus apa, pemerintah mesti apa, sehingga nanti tidak ada kepanikan, tidak ada orang marah-marah, dan tidak ada nanti orang penumpang-penumpang gelap. Ya. Maka mesti disiapkan logistiknya, ya, sistem transportasinya, bank mana yang buka, toko logistik mana yang ada, agar masyarakat terlayani dengan baik. Maka itu bukan cerita yang gampang. Setelah Jakarta kan Jabodetabek ya, Jabodetabek. Kan Bandung enggak kan? Bandung enggak, Tasik kan enggak kan? Karena kita melihat situasinya itu betul-betul diukur dari wilayah atau yang kita boleh sebut sebagai klasternya atau zona merahnya begitu. Jadi kita hati-hati. Tapi seandainya suatu ketika terjadi outbreak di salah satu kota, di salah satu kecamatan, mungkin di tingkat desa, kita bisa garis di sana, terus kemudian kita bukan tidak mungkin mengajukan PSBB begitu. Jadi rupanya salah satu provider sekarang lagi ini banget. Saya barusan ngecek di Twitter. Jadi saya pengguna provider itu nampaknya saya tahu ada problemnya ada di mana nih. Tapi saya udah balik lagi ke Bapak ya Pak. Oke. Oke, aman ya Pak, clear ya Pak aman. Ya. Harap bersabar kan? warga Jawa Tengah ini yang ada di timeline saya. Ya. Kenapa? Kuota masih, tapi kalau Bapak mau kirim ya silahkan, monggo. Enggak, cuma tanya mau kirim. Pak, ya. Oke, balik lagi. Jelas nggak Pak sekarang saya? Jelas. Jelas ya. Oke,
Pak, balik lagi Pak. Jadi kalau soal PSBB tidak jadi tujuan, tapi artinya kalaupun nanti Jawa Tengah punya planning akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar, apakah nantinya akan sama seperti di Jakarta kah? Atau ada yang berbeda? Sama, sebenarnya PSBB itu apa sih? Beberapa dari PSBB sudah kita lakukan, Mbak Tiffany. Iya. Jadi kalau PSBB itu apa sih? Orang bekerja di rumah, sudah, ya kan? Terus kemudian belajar di rumah, sudah. Beberapa sudah dibatasi transportasi, sudah. Hampir sebenarnya menuju PSBB-nya sudah dilakukan. Mungkin kalau dengan PSBB itu sudah masif sekali seperti yang terjadi di Jakarta hari ini, ya. Maka kita menyiapkan betul daerah-daerah yang kita waspadai. Sekali lagi, kita waspadai. Jadi sekarang kami punya data sampai tingkat desa. Kita punya data desa, ada level kecamatan, ada level kabupaten, kota. Jadi kalau daerah itu nanti memang kondisi pertumbuhan yang terkena virus tinggi, atau kalau kita melihat persebarannya tinggi, ya kita akan lakukan itu. Meskipun mungkin tidak seluruh provinsi Jawa Tengah. Maka Mbak, kita selalu memantau, kita pelototin terus datanya tiap hari, agar kita bisa punya referensi yang bagus untuk pengambilan keputusan itu. Begitu. Oke. Dan wilayah di Jawa Tengah belum ada ya Pak untuk pemberlakuan PSBB ini ya, melihat dari data-data itu. Belum. Dulu yang pernah mau mengajukan Kota Tegal, dan sebelum ketentuan Kota Tegal. Jadi waktu itu sebelum pemerintah atau Menteri Kesehatan mengeluarkan aturan ini, dia sudah karantina wilayah itu ya Pak. Betul. Nah itu kemudian sudah diajukan. Keluarlah peraturan ini. Maka kemarin dari kementerian menyampaikan satu surat kepada pemerintah Kota Tegal untuk melengkapi datanya. Nah melengkapi data itu sebenarnya bagian dari persiapan yang mesti kita lakukan. Maka kita mesti mencatat betul berapa ODP-nya, berapa PDP-nya, berapa yang positif, berapa yang sembuh, bagaimana kesiapan rumah sakit, dan seterusnya. Ini kita siapkan. Bagaimana situasi kondisi masyarakat yang ada di situ, cek logistiknya, siapa yang kemudian kalau situasi darurat harus menjadi transporternya. Nah ini mesti disiapkan dengan matang. Maka kalau tidak matang nanti seperti itu. Mengajukan, Pak saya mau PSBB. Terus gimana? Ya pokoknya minta aja. Nggak boleh. Maka pemerintah mesti siap dan mengukur situasi yang akan terkendali. Agar bisa dikendalikan. Kan kemarin sudah ada kan orang yang pilok-pilok tembok, ya tidak bertanggung jawab, sudah mulai kritis, mari kita bakar. Ya, yang begini-begini udah jadi pertimbangan, sehingga ini tidak mudah, Mbak. Saya aja hari ini lagi mikirin gimana nasib masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek. Apakah nanti mereka akan dapat bantuan? Oh, oke. Tapi kan kalau untuk balik nggak boleh kan, Pak? Loh, oke. Makanya kalau kita mau, oke ya, semua dilarang, nggak boleh balik ya, tetap semua stay di Jabodetabek. Yang kasih makan siapa? Apakah? Tapi kan kalau mudik juga nggak boleh, Pak. Nah justru itu, kalau kemudian dia nggak boleh, kan mesti kita cari solusi. Masa pemerintah hanya bilang nggak boleh? Nggak boleh gitu dong. Makanya kalau dia tetap di sana, bisa nggak pemerintah DKI mendaftar? Maka saya kontak Pak Gubernur DKI, Pak Anies, insya Allah nanti mau didaftar melalui kelurahan. Tapi kalau nanti jadi ngantri panjang kan bahaya. Maka kami mendahului komunitas masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jakarta, mulai nyatetin, baru dapat 1.000 sekian, masih terlalu kecil. Karena kita menghitung masyarakat Jawa Tengah yang di Jakarta aja 7 juta loh, Mbak. Bantuannya akan seperti apa, Pak, memang? Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya Pak Presiden, Pak Jokowi sudah memberikan bantuan. Siapapun yang ada dimanapun. Nah sekarang PSBB sudah diterapkan di Jabodetabek. Maka ya sudah, yang di sana semua didaftar. Nggak pandang KTP-nya, nggak pandang suku, agama, apapun. Pokoknya semua harus didaftar. Terus dikasih, memang ini sakit, ini tidak enak, tapi kamu tetap stay di sini. Dikasih kebutuhan dasarnya. Kalau tidak, maka kita mesti siapin plan berikutnya. Apa perlu kami dari daerah ini memberikan rescue tapi biar dia di sana? Perlu nggak kami kirimin tim? Perlu nggak kami kirimin logistik? Perlu nggak kami ikut iuran? Perlu nggak kami ikut membantu mendaftar? Agar
beban kawan-kawan yang di DKI juga lebih ringan, karena tanggung jawab kita bersama, kan begitu ya. Betul. Kalau terakhir tidak bisa, Mbak, perlu nggak saya jemput aja. Kalau nggak dijemput, bagaimana mereka? Mereka mau makan apa di sana? Jangan sampai kemudian mereka tidak makan, terus kemudian anarkis, ini mesti kita cegah, kan? Oke. Pak, sebentar Pak, saya ada yang mau saya ambil sebentar catatan saya ya Pak. Ya. Kalau untuk tadi Pak Ganjar bilang itu untuk warga memikirkan nasib warga Jawa Tengah yang ada di DKI. Nah, gimana dengan warga Jawa Tengah yang ada di daerah lain, misalnya di Jawa Barat gitu atau di Jawa Timur gitu? Itu juga nanti akan sama Pak pemberian bantuannya. Ya sama, treatmentnya harus equal kan, harus ada treatment yang sama. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti itu, saya sudah komunikasi sama Pak Anies sama Pak Ridwan Kamil agar kita sama-sama membantu. Saya juga siap-siap. Kalau ada masyarakat di seluruh Indonesia yang ada di Jawa Tengah, kami juga akan bantu. Ini kan cerita NKRI kan, tidak cerita wilayah masing-masing begitu. Jadi sama sebenarnya, tinggal kita mengkoordinasikan. Maka betul Mbak, ini memang sepertinya kita harus menginisiasi seluruh kepala daerah yang ada di Jawa, ini sepertinya harus menyiapkan beberapa skenario untuk bareng-bareng kita mengelola sejawa ini. Agar kemudian masyarakat akan bisa lebih nyaman. Nyaman dalam arti tidak seperti kemarin-kemarin. Nyaman dalam situasi yang memang darurat seperti ini. Begitu. Oke. Tapi kalau misalnya nanti, misalnya Pak, di luar ini, kan mudik ini kan dilarang kan ya sekarang. Apalagi sekarang kita mau masuk minggu depan, insya Allah kita sudah mulai puasa ya Pak ya. Ya. Nah, dari Pemprov Jawa Tengah sendiri untuk artinya gini, untuk memastikan atau mungkin mengimbau juga untuk sementara tidak mudik dulu, itu kan seperti apa Pak? Oh, udah sering. Bahkan kemarin, udah sering ketemu yang bandel juga ya Pak? Mbak, ada yang bandel, ada yang izin. Barusan ini Mbak, waktu izin apa? Waktu sinyalnya Mbak Tiffany keganggu tadi, ada yang WA ke saya. Pak, bapak saya sakit, saya mau pulang dan saya harus nengok. Saya minta izin betul Pak. Prosedur apa yang harus saya lakukan? Ini kan bagus kan? Maka ini bisa dikontrol. Kalau ini bisa dikontrol, saya bilang lapor lurah. Udah selesai. Kamu nanti boleh ketemu, habis itu dikarantina. Jadi kita akan cek terus. Begitu dia datang, dia lapor, dia mau bawa mobil. Maka yang pertama ditemui adalah lurah. Agar kemudian dicek. Satu persatu semuanya, sehingga mungkin nanti dia mau ketemu orang tuanya yang sakit juga bisa dilakukan kontrol yang baik begitu, dan mereka harus mengisolasi diri selama 14 hari. Pak Wali Kota Solo, Pak Rudi juga sudah menyiapkan itu. Maka kemarin waktu ada yang nekat Mbak dari Jakarta ke Solo diperiksa malah mencak-mencak begitu, langsung sama Pak Rudi ya di telepon Pak Wali Kota, telepon sangat keras sekali soal itu, karena ini untuk keselamatan semuanya gitu. Pak, ini ada yang nanya Pak soal kartu prakerja Pak. Saya baca ini ya Pak dari Adi _Yulianto. Kartu prakerja gimana Pak realisasinya Pak? Loh kan sudah mulai pendaftaran. Kamu mesti mendaftar ya. Ikuti IG saya. Di IG saya sudah saya omongkan beberapa hari yang lalu. Ada nomor teleponnya. Kamu mesti bisa mengakses yang di kantor Kemenku. Kalau kamu bingung, kamu datang ke Disnaker, ya. Ikuti aja IG saya, di situ ada, nanti kamu akan digait. Tapi insya Allah Mbak, karena kemarin seluruh Indonesia masuk, kayaknya servernya hang. Maka kita akan bantu, ya kayak hang tadi loh, yang punya sampean juga hang. Iya gitu. Pak. Sama kayak gitu. Makanya sekarang kita rescue Mbak, kita bantu Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota sama provinsi membantu mereka yang prakerja itu. Karena itu ada sedikit tesnya ya. Ada tes matematikanya, ada pengetahuan umumnya sedikit. Jadi mesti siap. Dan ini ada angkatan-angkatannya. Ya, ada angkatan 1, 2, 3 nanti akan terus. Dan Jawa Tengah memang kotanya cukup banyak. Jadi mudah-mudahan kalian yang memang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan kartu prakerja segera mengakses begitu ya. Oke, karena mencemaskan Pak, banyak sekali artinya di tengah pandemi
COVID-19 di tengah wabah corona ini kan banyak. Kemarin Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Jawa Tengah juga lapor tuh Pak, katanya perusahaan yang harus stop berproduksi, rumahkan, tidak punya penghasilan, apalagi butuh pemasukan di saat-saat Ramadan gitu Pak. Gimana tuh Pak dari Pemprov sendiri? Oh iya, iya Mbak, sekarang kita daftar ya, berapa mereka yang kena persoalan. Dari perusahaannya berapa, terus dari apa namanya pekerjanya berapa. Jadi kami tadi habis rapat Mbak, bentar ya, tak lihat Ya. contekannya ya. Jadi kami Oh, sudah ada menghitung Mbak. contekannya. Ini contekan fresh ya Pak? Wow, fresh from the oven. Ya. Oh, aduh, CNN dapat yang pertama dong. Apa contekannya Pak? Jadi Mbak, saya sampaikan ya, kayak kacamata dulu udah tua. Jadi ada restrukturisasi kredit ya. Ini restrukturisasi kredit ini ada penurunan suku bunga, lalu ada perpanjangan jangka waktu, ada pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, ada konversi kredit dan pembiayaan. Ini untuk restrukturisasi kredit saja, ya, termasuk leasing yang banyak masalah, Ya. termasuk penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk KUR. Ini kita omongin ya. Terus kemudian beberapa pengusaha di Jawa Tengah minta agar iuran BPJS-nya bisa tidak dibayar 6 bulan. Ini permohonan ya. Terus kemudian relaksasi pajak sudah dilaksanakan. Nah ini Mbak, beberapa perusahaan dari BUMN khususnya akan menjadi off-taker untuk produk pangan dan bahan pokok. Sayuran, punya buah-buahan atau punya apa namanya padi begitu ya, diambil oleh Kementerian BUMN, terus kemudian beberapa BUMN ditunjuk sehingga ini keamanan pangan bisa berjalan. Tadi termasuk kartu prakerja ini bisa diakses di www.prakerja.go.id. Nah ini apa namanya bisa diakses. Lalu beberapa perusahaan ini sudah menyampaikan kepada kita, khusus prakerja aja Mbak, kita itu kuotanya cukup banyak, hampir 400.000 lebih ya. Ini saya bacain ya, perusahaan garment ya, tekstil, mebel, terus kemudian barkor itu ada 284 yang terdampak. Ya, cukup banyak ya. Pekerja yang terdampak 184.031. Ini per 10 April. Pekerja yang sudah dimintakan kartu prakerja di Kemenaker sampai dengan tanggal 12 April kemarin itu 69.660. Mereka ini 22.965 ini karena PHK dan 46.695 orang ini karena dirumahkan. Jadi kalau saya kasih data-data ini sebenarnya ini yang bisa kalau ya. misalnya kalau saya lihat juga gitu ya, tadi kan Pak Ganjar bilang lihat aja di feed Instagram saya tuh kalau ngeliatin Pak Ganjar sebenarnya sehari itu berapa kali ngecharge handphone sih, perasaan ngebalesin DM terus, ngebalesin Twitter terus, lihat media sosial terus, Instagram terus, Twitter terus, ya nggak sih Pak? Enggak, kadang-kadang kalau Twitter sih biasanya, ya dengar ya. Jadi enggak selalu, cuman kan sekarang karena work from home saya memang menggunakan ini. Jadi itu saya tempelin satu-satu, terus kemudian dibukain. Ada yang WA. Dulu Mbak WA enggak terlalu banyak Mbak, sekarang ratusan tiap hari. Tiap hari. Kalau nggak dibalas, dibalasin terus gitu kan. Ya iyalah. Gimana kalau ada pertanyaannya seperti tadi disampaikan, kartu prakerja belum didaftar, saya di Jakarta, saya di Tangerang. Kalau di IG kadang-kadang dibantuin teman-teman, bacain kalau ada yang penting dikasih. Tapi kalau saya nggak bisa tidur sampai malam ya kita balesin juga gitu. Atau yang kemarin ada dokter nggak setuju di Twitter ya, pas saya baca gitu ya,
kita jawab meskipun agak marah kayaknya gitu kan. Terus kemudian kita coba jawabi. Tapi kalau lagi ada tamu enggak. Tapi karena sekarang banyak waktu ya saya jawabin lah gitu sampai ubanan. Jadi Pak Ganjar tuh uban putih, rambut putih gara-gara bacain sama balesin itu ya WhatsApp, DM di Twitter, di Instagram gitu ya Pak ya? Iya. Itu nambah 2. Umur berapa sih Pak? Umur Pak? Umur? Hah? Umur berapa? 37. Beda tipis sama saya ya Pak ya? Ya. Nah, boleh. Tipis segini enggak lah, itu agak tebal. Pak, aku juga tertarik tuh Pak sama kaosnya Pak Ganjar. Maskeran, keren gitu kan. Iya. Terus saya juga lihat beberapa kali live sama CNN gitu ya. Kaosnya tuh beda-beda. Punya berapa kaos sih Pak? Banyak. Jadi Mbak, awalnya saya mau kampanye. Karena kita work from home mau pakai apa? TV-TV pada bertanya. Kalau kita pakai baju batik ini biasa, karena kita di rumah ya kita santai aja. Saya paling hobi, saya ngumpulin kaos oblong dari seluruh dunia. Maka saya suka banget dengan desain kaos. Dan kemudian kita bilang sama teman-teman yang pinter-pinter desain ini, buatin dong, ayo bersama lawan corona itu kaos pertama. Setelah itu macam-macam pakai bahasa Jawa, ayo cuci tangan biar tidak kena virus. Terus kemudian ada nyedak keplak, tahu nggak artinya? Apa Pak? Nyedak keplak. Apa tuh? Ya kalau dekat pukul. Jadi Oh, itu kan dikeplak itu kan maksudnya. ya, maksudnya physical distancing, jangan deket-deket gitu. Kalau deket nanti citak gitu ya. Jadi ternyata kaos semua juga pakai kaos. Ya? Staff Bapak juga pakai kaos. Ya ada yang pakai, ada yang enggak, suka-suka mereka. Oh, sama ini Pak, katanya juga bikin masker sendiri saya lihat sama Ibu. Lihat nih. Batik. Itu dijual apa enggak Pak? Enggak, kita bagi-bagi masa dijual. Ini gubernur kayaknya kok banget. Gubernur butuh uang ya, masa kayak gitu jual masker. Ya. Ya Mbak, sebenarnya kita mau mengedukasi aja agar masyarakat semua pakai masker dan nggak perlu beli. Dan jangan beli masker yang untuk ke dokter, untuk perawat, untuk tenaga medis. Itu biar untuk sana saja, karena kan kasihan. Nah sekarang kita buat masker sendiri aja. Masker seperti ini bisa kita cuci tiap hari 2 lapis. Kemarin sudah kita ajarin sama istri saya untuk kita buat. Dan ini kain-kain perca yang sebenarnya bisa dipakai. Kan bagus ya, maskernya batik begitu. Tapi kalau kemudian kamu di rumah dan nggak bisa cari uang, ini kan bisa jadi penghasilan tambahan. Sekarang kan laku keras ini. Ya. Banget, Banyak Pak. orang donatur. Iya, makanya ini kita buat sendiri. Bisnis yang menjanjikan ya. Pak, iya. Sebelum kita sudahi Instagram Live ini, karena udah setengah jam lebih, Pak Ganjar juga pasti ada kesibukan yang lain. Saya mau sibuk aku. Oh, udah nggak sibuk? Enggak. Kita lanjut aja nih. Pak, saya mau kasih Pak Ganjar kuis dong. Ya, Pak. Ya, kuis ya. Jadi, saya mau kasih Pak Ganjar kuis, harus dijawab cepat pokoknya. Ada 2 pilihan, jawab cepat ya. Ya. Ya, yang pertama, nasi goreng babat atau selat Solo? Nasi goreng babat. Kenapa? Ya, ada babatnya. Selat Solo terlalu manis. Selat Solo terlalu manis, saya nggak suka. Yang manis-manis, saya suka yang asin. Oh iya, siap. Jengkol atau pete? Pete. Wis, tos Pak. Mana tosnya Kenapa, loh? Pak? Oh, tanganmu di atas nggak ketemu. Oh iya. Nggak apa-apa Pak, tangan di atas nggak ketemu, hati kita menyatu. Pak, ya, tapi bau pete. Ya. Tapi katanya ibu nggak suka loh, Bapak makan pete katanya. Begitu saya makan pete, ya langsung pintu kamar tidur dikunci. Tidur di luar, Pak. Iya. Aduh, kasihan banget. Oke. Sepedaan atau maraton?
Sepeda. Kenapa? Yang suka maraton istri saya. Oh, Pak Ganjar juga Berat loh, koleksi Mbak. sepeda ya, Pak? Maraton tuh berat. Enggak koleksi sebenarnya, saya kadang-kadang beli terpaksa. Hah? Beli terpaksa tuh gimana, Pak? Nah, ini tak ceritain ya. Jadi karena saya suka sepeda, tiba-tiba orang datang nganterin sepeda. Pak, ini untuk Pak Ganjar. Saya bilang, oh saya nggak bisa, itu gratifikasi. Itu harus saya laporkan KPK dulu, saya nggak bisa terima. Terus kemudian dia jadi marah, jadi nggak enak, dan sebagainya. Udah gini aja. Agar persahabatan kita tidak hilang karena soal ini, saya nggak bisa terima. Maka sebaiknya saya beli gitu. Maka kemudian saya itu ada sepeda itu karena beli terpaksa, Mbak. Ini mau kasih penghargaan, ada produk-produk baru, buatan Indonesia, ya akhirnya terpaksa beli. Sehingga katanya kolektor sepeda. Padahal beli. Jadi berapa banyak sepedanya? Ada yang Sally, ada yang MTB, ada yang road bike, ada sepeda, apa namanya? Ya udah nanti saya jauh. pinjem satu ya, Pak. Ya, pinjem lo ya, pinjem lo ya. Iya, pinjem. Ntar kalau saya ke sana saya pinjem. Terus Pak, Oh. Metallica atau Rolling Stone? Metallica. Wes, kenapa Pak? Rolling Stone itu sebenarnya pop itu, nggak rock itu. Saya suka yang rock di atas dikit lah. Metal. Ya, itu piye toh, Pak? Aku nggak ngerti. Oh ya. Metal. Twitter atau Instagram? Instagram, Twitternya galak, nggak enak. Pokoknya baperan yang di Twitter, ya kan? Kalau Instagram tuh happy. Kayak gini kan happy. Tuh lihat komentarnya di Instagram. Bapak, aku mau sepedanya, tuh lihat. Pinjem sepeda dong, semoga Bapak sehat. Tuh lihat, bagus-bagus. Tuh Metallica, Kalau di dia Twitter senang. gimana Pak emang? Di Twitter itu dikit-dikit marah. Terus kemudian bikin hashtag, Dan Ganjar baper gitu. Sorry ya bro ya. Jangan marah-marah bro, ini COVID. Kalau marah-marah itu kekebalan kita berkurang. Maka kita mesti happy, senang, kekebalannya tambah sehat. Udah, masa banyak banget kuisnya. Gak dapat hadiah, kuisnya banyak. Alhamdulillah. Apa? Tak kasih nanti kaosnya aja. Asik. Saya tunggu ya Pak di CNN kiriman maskeran keren. Tapi sih Oke. bukan Mas loh Pak, Mbak keren loh. Nggak nyambung ya. Ya sudahlah, kamu gagal paham tapi nggak apa-apa, pokoknya tak kasih. Ya wes. Pak Ganjar terakhir dong. Ada pesan apa nih Pak buat penonton CNN Indonesia Pak saat ini terakhir sebelum kita close? Kita harus membangun kebersamaan, solidaritas, rasa sayang. Hari ini haters, kamu membuli gak ada manfaatnya. Semua lagi susah, ya, lagi susah. Kita butuh persatuan, ya. Tolong bantu kami dari pemerintah dengan kamu jaga jarak lebih banyak di rumah, pakai masker, olahraga, hidup sehat. Dan tak doain kamu sehat terus. Salam buat keluarga. I love you lah gitu pokoknya. I love you juga Pak Ganjar. Matur suwun, terima kasih. Pak, saya orang Solo loh Pak. Kelihatan nggak? Enggak. Solo Enti, Solo Besi. Solo Besi. Enggak, Mas. Loh, bener Pak. Saya orang Solo, tapi saya Solo KW. Saya lahir di Jakarta, kerja di Jakarta, sekolah di Jakarta. Tapi saya Solo loh Pak. Iya, Solo Besi Utara, Solo Selatan gitu ya. Bapak bisa aja deh. Oke, terima kasih banget ya Pak Ganjar. Di antara atau setelah kita melewati on off tadi hilang sinyal, pokoknya Bapak sehat terus. Terima kasih. Kejadian-kejadian insiden yang tidak mengenakan kemarin mudah-mudahan tidak terulang lagi. Pandemi ini segera berakhir. Walaupun banyak banget yang request Pak, ya udah Pak lanjut aja sampai pagi IG live ya. Tapi nggak tega juga nanti Bapak dikunciin sama ibu, nggak boleh masuk kamar lagi gara-gara IG live sama CNN lagi. Terima kasih banyak ya Pak Ganjar yang sudah bergabung. Nanti kapan-kapan oke Pak ngobrol sama kita lagi ya. Terima kasih Pak. Selamat malam.